Pelajaran Sekolah Sabat, Minggu 25 Mei 2025, pelajaran ke-9. Judul untuk hari ini adalah Penolong dalam Kesesakan. Bacalah Mazmur 46. Pekabaran pengharapan apakah yang dapat kita ambil dari hal ini di tengah kekacauan kehidupan sekarang, dan apakah yang kita ketahui akan terjadi di bumi pada akhir zaman ketika pertentangan besar terjadi di sini. Saya baca dalam Mazmur 46. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh gelorahnya. Selah. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Mazmur 46 tampaknya menyentuh tema yang kita temukan dalam kitab Ibrani, sesuatu yang lebih baik. Yesus adalah lebih baik daripada imam besar duniawi. Pengorbanannya lebih baik daripada semua pengorbanan hewan, dan bait suci surgawi adalah lebih baik dari tipe-tipe yang ada di bumi. Namun, Mazmur ini mengambil pendekatan yang berbeda. Penulis tidak mengambil hal-hal yang baik dan membandingkannya dengan hal-hal yang lebih baik. Dia membandingkan dunia yang memberontak dan konsekuensi mengerikan yang ditimbulkannya dengan janji akan hal-hal yang lebih baik yang Tuhan rencanakan untuk kita. Memang Mazmur ini dipenuhi dengan harapan dan janji bahwa bahkan di tengah kehancuran dan pencobaan serta penderitaan dan peperangan yang kita hadapi, pada akhirnya kita harus diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Mazmur 46 ayat 11. Dan untuk beristirahat dalam kepastian bahwa suatu hari nanti semua ini akan berakhir dan bahwa Tuhan akan ditinggikan di bumi. Mazmur 46 ayat 11. Perhatikan juga apa yang tertulis di sini. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Mazmur 46 ayat 3. Seseorang tidak bisa tidak diingatkan pada pemandangan yang akan terjadi pada kedatangan kedua. Maka menyusutlah langit dan bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Wahyu 6 ayat 14. Dan ini menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. 2 Petrus 3 ayat 12. Dunia kita saat ini dengan segala kejahatannya yang menyertainya tidak akan bertahan selamanya. Dan apa yang datang setelahnya menjanjikan kita sesuatu yang sekarang hampir tidak dapat dipahami oleh pikiran kita. Namun untuk saat ini kita hanya perlu bertahan, tetap dalam iman dan berpegang teguh pada wahyu Tuhan yang kita miliki, terutama di dalam Yesus di kayu salib. Betapapun buruknya hal-hal di dunia ini, dan kita tahu itu akan menjadi lebih buruk, harapan apakah yang harus Anda ambil dari pengetahuan Anda tentang kebaikan, kuasa, dan karakter Tuhan? Pikirkan salib. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Minggu 25 Mei 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat hari berikutnya. Tuhan memberkati.